Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini renungan kita berjudul menjadi pendengar firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 5 ayat 11-12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah saudara, salah satu tontonan favorit saya adalah menonton kompetisi memasak MasterChef. Sungguh mengagumkan menyaksikan para peserta awam dari berbagai kalangan masyarakat beraksi. Waktu 60 menit yang diberikan untuk bertanding harus mereka pergunakan dengan sebaik mungkin. Dalam waktu-waktu tersebut, segala sesuatu yang mereka lakukan harus ada tujuannya. Mulai dari bumbu-bumbu yang dipakai, suhu panas yang ditetapkan, sampai jenis piring yang dipilih untuk menata hasil karya mereka. Jika saudara diberi kesempatan bertanya kepada para peserta tentang elemen apa yang terpenting dalam memasak, sebagian besar diantaranya akan memberikan jawaban yang sama. Bahan-bahan. Makin segar dan langka bahan-bahannya, makin menakjubkan hidangan akhir yang akan tersaji. Sama halnya dengan bahan-bahan dalam memasak, kita juga membutuhkan bahan-bahan dalam mempelajari Alkitab. Bahan-bahan kita adalah perlengkapan atau sarana yang kita gunakan untuk membantu kita memahami Alkitab. Jika kita menggunakan bahan-bahan atau perlengkapan yang baik dan tepat, kita akan mengembangkan pemahaman yang kaya tentang Alkitab. Tetapi jika kita menggunakan bahan-bahan atau sarana yang tidak lengkap atau tidak tepat, pemahaman kita terhadap Alkitab akan sangat kurang dan bahkan mungkin membawa kita pada pemahaman yang salah. Nah saudara, ada berbagai bahan atau sarana yang perlu kita sertakan dan dapat menolong kita dalam mempelajari kedalaman dan kekayaan Alkitab. Ada buku komentar, kamus, konkordansi, peta, perangkat lunak, bahasa, dan masih banyak lagi. Di dalam gereja kita ada berbagai bahan atau sarana yang disiapkan untuk kita belajar Alkitab. Di antaranya daily devotion, renungan KKA, pertemuan-pertemuan KKA, CF, dan e-group. Dan saat ini gereja kita masih akan terus mengembangkan sarana dan cara untuk memperlengkapi kita dalam mempelajari Alkitab. Saat ini kita semua perlu dengan rendah hati harus mengakui jika selama ini terkadang atau bahkan sering kita lebih tertarik untuk melakukan firman Tuhan, tetapi kita kurang memberi perhatian kepada mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari Alkitab secara mendalam. Tentu tidak ada yang salah dengan melakukan firman Tuhan. Namun kita perlu mengoreksi diri kita jika kita hanya mau melakukan firman Tuhan tetapi tidak diimbangi dengan ketertarikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mungkin sering mendengar orang Kristen mengatakan, percuma mendengar banyak firman Tuhan kalau tidak pernah dilakukan. Ya, memang perkataan ini ada benarnya. Namun sama benarnya juga ketika orang Kristen melakukan banyak firman Tuhan tanpa banyak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan macam apa yang akan kita hidupi dan lakukan jika kita lebih banyak mendengarkan diri sendiri daripada mendengarkan firman Tuhan? Perilaku seperti apa yang akan ditunjukkan oleh orang yang lebih menaruh minat ke hal yang lain di luar firman Tuhan? Penulis surat Ibrani menegur para penerima suratnya akan sikap lamban dalam hal mendengarkan. Padahal ada begitu banyak hal yang perlu diajarkan kepada mereka, tetapi mereka tidak tertarik, malas mendengarkan, pasif dalam belajar. Sikap lamban untuk mendengarkan ini membuat mereka dari segi waktu sudah seharusnya sudah dewasa secara rohani dan siap untuk menjadi pengajar. Tetapi mereka harus diajar lagi asas-asas pokok penyataan Allah atau hal-hal mendasar dari iman Kristen. Masih harus diberi susu karena ternyata mereka belum mampu menerima makanan keras. Jadi saudara, baiklah mulai kini kita menanamkan baik-baik dalam diri kita, termasuk saya juga, bahwa baik mendengarkan maupun melakukan firman Tuhan adalah sama pentingnya. Kedua-duanya sangat ditekankan dalam Alkitab. Biarlah kita semua menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan kami tentang dua hal yang penting, yaitu mendengar dan juga melakukan firman-Mu. Kami tidak bisa mengabaikan untuk mempelajari dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab itu adalah
awal dari kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mencintai firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ketika kami tertarik kepada firman-Mu dan mencintai firman-Mu, rindu belajar firman-Mu, maka itu berarti kami juga tertarik kepadamu Tuhan, tertarik akan pribadi-Mu, akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.